Bapak Beni Kaharman yang saya hormati, hari ini masyarakat Nusa Tenggara Timur sedang bergelora dalam kegembiraan, tetapi serentak tercekik dalam kekecewaan. Mereka bergembira karena Presiden Jokowi sudah memperhatikan masyarakat NTT dengan membangun waduk di beberapa tempat di NTT. Lebih dari itu, Presiden Jokowi sudah sering mengunjungi NTT, lebih dari porsi Jokowi mengunjungi daerah lain. Tetapi dalam kegembiraan itu, masyarakat NTT sangat kecewa dengan Anda, Bapak Beni Kaharman. Sebab Anda telah mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pernyataan Anda ini telah melukai hati masyarakat NTT yang sungguh mencintai Jokowi, yang sudah berusaha untuk membangun NTT sejak dari periode pertama kepemimpinannya. Kekecewaan ini bertambah menikam ulu hati mereka karena yang menegur tentang kenyataan kerumunan massa di saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ini baru-baru ini adalah orang NTT sendiri yang terpilih secara demokratis oleh masyarakat NTT agar bisa duduk di kursi DPR RI. Bapak Beni Kaharman yang baik. Namun dalam gelombang kekecewaan itu yang datang membentur batu kesadaran mayoritas masyarakat NTT yang menghasilkan buih-buih hujatan, kutukan, dan caci maki terhadap Anda, saya secara pribadi dan berani ingin berpihak pada Anda. Saya berpihak kepada Anda untuk melawan masyarakat NTT yang mati-matian menolak pernyataan Anda bahwa mereka melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Tetapi sejak awal saya ingin mengklarifikasi bahwa keberpihakan saya pada Anda bukan keberpihakan politik, melainkan keberpihakan pada fakta dan kebenaran di lapangan. Saya adalah seorang akademisi yang mengajar di kampus kecil di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang akademisi, saya selalu diajar untuk setia pada fakta kebenaran, dan pernyataan Anda soal pelanggaran protokol kesehatan di NTT dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi di masa pandemi COVID-19 itu benar-benar menggambarkan fakta yang bisa diverifikasi di sosial media. Sehebat dan sepintar apapun para politisi membela dan memutarbalikkan fakta ini dengan retorika dari berbagai sudut dunia, misalnya retorika masyarakat NTT sangat cinta terhadap Jokowi, di mata saya retorika pembelaan itu hanyalah omong kosong belaka. Fakta kebenaran yang Anda ungkapkan itu di era disrupsi hari ini, hemat saya, tidak bisa ditutup oleh kebohongan-kebohongan remeh-temeh para politisi atau siapapun yang ingin berkhianat terhadap kebenaran. Benar pepatah yang dianut sangat teguh oleh seorang dosen saya dulu, Joseph Pianensek, SVD. Kebenaran tidak bersenjata. Senjata kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Sebelum saya bercerita lebih jauh, saya ingin katakan bahwa masyarakat NTT sejauh ini, seperti yang saya lihat, tidak terlalu peduli dengan COVID-19. Saya boleh katakan mereka sangat kepala batu dengan protokol kesehatan melawan COVID-19. Kerumunan massa dalam pesta-pesta seperti pesta nikah, pesta sambut baru,
pesta pentabisan imam baru, pesta adat, dan masih banyak pesta yang lain terus dilangsungkan di masa pandemi COVID-19 di NTT. Alhasil, kasus penularan COVID-19 terus terjadi dan tidak sebanding dengan kemampuan institusi kesehatan yang serba terbatas untuk melayani lonjakan penularan kasus COVID-19 di NTT. Korban yang meninggal akibat COVID-19 masih terus terjadi di NTT. Berdasarkan data, pada tanggal 27 Januari 2001, NTT memiliki kasus COVID-19 sebanyak 4.680 kasus. Dari 4.680 kasus di NTT, pasien yang sembuh sebanyak 2.246 orang, sementara sisanya masih dirawat di sejumlah rumah sakit di NTT dan menjalani karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Dari kasus yang terkonfirmasi ini, sebanyak 139 orang meninggal dunia. Pada tanggal 20 Februari, kasus COVID-19 naik drastis menjadi 8.153 kasus dan yang sembuh sebanyak 5.332 orang dan yang meninggal sebanyak 214 orang. Jadi, hanya dalam waktu 3 minggu, kasus COVID-19 di NTT naik 3.473 kasus atau naik 74%, dan yang meninggal naik 75 orang atau naik 35%. 3 hari setelahnya, tepat di hari Presiden Jokowi datang ke NTT, jika dibandingkan dengan data 3 hari yang lalu, kasus COVID-19 naik 433 kasus, yakni dari 8.153 kasus menjadi 8.586 kasus. Yang meninggal meningkat menjadi 9 orang, yakni naik dari 214 orang menjadi 223 orang. Dan berdasarkan data di NTT, setiap hari 60 orang NTT terinfeksi COVID-19 dan yang sembuh hanya 15 orang setiap hari. Jadi berdasarkan data ini, kasus COVID-19 di NTT cukup menakutkan, dan karena itu bila masih ada politisi dan siapa saja yang berargumentasi bahwa masyarakat berkerumun ingin bertemu Jokowi tidak apa-apa karena pertemuan itu atas dasar cinta kepada Jokowi, walaupun mereka rela terpapar COVID-19, adalah argumentasi yang menyesatkan. Anda yang berargumentasi seperti ini mungkin merasa diri aman karena sudah mendapat vaksin Sinovac. Sementara saya dan masih banyak masyarakat kecil lainnya di NTT belum mendapatkan vaksin itu dan bisa menjadi sasaran empuk COVID-19. Karena itu, saya mohon agar Anda dan siapa saja, terutama politisi, perlulah membangun argumentasi yang jujur dan mencerdaskan publik NTT. Dan untuk hal ini, saya mengacungkan jempol setinggi-tingginya untuk Bapak Beni Kaharman yang berani mengungkapkan fakta ini secara jujur, walau harus menuai banyak kritik, celah, kutuk, dan caci maki. Bapak Beni Kaharman yang baik, di tengah dengungan caci maki, kutukan, dan cemoohan kepada Anda, saya mendengar banyak masyarakat NTT mengatakan bahwa, Pak Beni, Anda sudah buat apa untuk NTT? Seolah-olah fakta kemiskinan dan ketertinggalan di NTT
semuanya ditumpahkan kepada Anda hanya karena Anda mengatakan sesuatu yang benar di masa pandemi COVID-19. Belum lama ini BPS 2020 mengeluarkan data bahwa NTT menempati posisi 3 sebagai provinsi termiskin setelah Papua dan Papua Barat. Rata-rata kemiskinan di NTT adalah 21,21%. Data kemiskinan ini tentu naik dari data kemiskinan 2018, yakni naik sekitar 0,18%, mungkin sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Namun, walaupun tanpa COVID-19, di masa normal, kemiskinan di NTT hampir tidak bergerak turun secara signifikan. Berdasarkan riset saya, secara umum di NTT, dalam kurun waktu hampir 1 dekade, yakni dari 2010 sampai 2018, kemiskinan belum mengalami penurunan yang signifikan. Kemiskinan hanya menurun 0,2%, yakni turun dari 21,23% di tahun 2010 menjadi 21,03% di tahun 2018. Apakah dengan data kemiskinan dan ketertinggalan ini pantas pertanyaan, Pak Beni, Anda sudah buat apa untuk NTT? Patut dilontarkan hanya kepada Pak Beni saja? Tentu tidak. Semua politisi, mulai dari DPR, dari daerah sampai pusat, dari kepala desa sampai gubernur, yang menempati posisi politik dalam 10 tahun terakhir, perlu diberi pertanyaan ini. Sebab dalam 1 dekade terakhir, seperti dalam riset saya itu, kemiskinan di NTT hanya menurun 0,2%, sebuah angka yang sangat-sangat kecil. Seolah-olah masyarakat NTT hidup tanpa uluran tangan dari pemerintah dan para politisi. Jadi, dalam hal ini, Anda, Pak Beni Kaharman, tidak perlu terlalu merasa terpukul dengan pernyataan itu. Para politisi yang lain mungkin senang dengan pernyataan itu ditujukan kepada Anda hari ini. Tetapi saat ini, dengan data yang saya punya, saya ingin menggeser pertanyaan itu kepada para birokrat dan politisi di dan dari NTT, bahwa semua kalian bertanggung jawab atas pertanyaan itu. Bapak Beni Kaharman yang baik, saya termasuk salah satu orang yang senang dengan berbagai pembangunan infrastruktur di NTT, misalnya pembangunan waduk yang sudah dilakukan oleh pemerintah di masa pemerintahan Jokowi. Saya kira masyarakat NTT patut mendapatkan perhatian lebih dari negara setelah sekian lama kurang diperhatikan. Walaupun saya sadar bahwa jika dibandingkan dengan Sulawesi di Indonesia Timur, pembangunan di NTT di masa Jokowi pada periode pertama khususnya memang dilihat kurang seimbang. Pada periode pertama, Jokowi mengalokasikan 27 proyek strategis untuk Sulawesi dibandingkan 13 proyek strategis untuk pulau-pulau dan provinsi lainnya di Indonesia Timur. Tetapi saya tetap senang dan karena itu begitu marah ketika Abakri HM protes dengan dana pembangunan yang cukup tinggi untuk pengembangan pariwisata di NTT di periode kedua Jokowi. Saya kira Anda sebagai wakil rakyat dari NTT pasti tentunya senang dengan semuanya ini, walau Anda berada pada pihak oposisi hari ini. Sebab saya yakin ketertinggalan di NTT bisa didobrak dengan pembangunan infrastruktur ini. Namun, saya tentunya tetap sepakat dengan Anda. Kesenangan dan kepuasan kita dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur penting di NTT
yang dilakukan oleh Jokowi tidak menutup kemungkinan sikap tegas dan kritis kita dalam mengungkapkan kebenaran, terutama kebenaran bahwa rakyat NTT telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ketika menyambut Jokowi di NTT. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah membangun NTT khususnya dan Indonesia Timur umumnya dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dikerjakan hari ini. Saya melalui surat ini hanya menyesalkan bantahan masyarakat NTT bahwa mereka tidak melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti yang dinyatakan oleh Beni Kaharman ketika menyambut kedatangan Bapak Jokowi di NTT. Namun, di penghujung surat ini, saya dengan sungguh-sungguh mengajak seluruh masyarakat NTT khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya untuk terus memberikan dukungan kritis kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Beni Kaharman untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya dalam membangun Indonesia ke depan. Demikian saja surat saya untuk Bapak Beni Kaharman. Semoga surat ini menguatkan Anda dalam menghadapi gelombang penolakan, caci maki, dan kutukan kepada Anda.